Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N ST33 dengan saya Julia Anindita Utami, dengan saya Keisha Jelita Delia Putri, saya Aiko Oksi, saya Muhammad Fatah Akbarsyah, dan saya Ahmad Syarif Ismail Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai CO2 di alam sebagai pertanda perubahan iklim. Selamat menyaksikan. Karbon dioksida atau CO2 merupakan senyawa kimia yang tersusun dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan satu atom karbon. CO2 menjadi salah satu gas utama yang memberi peran dalam pemanasan global. CO2 juga menjadi acuan dalam pengukuran peningkatan suhu bumi akibat dari naiknya emisi gas rumah kaca, karena CO2 memberi kontribusi paling besar dalam peningkatan pemanasan global ini. Perkembangan CO2 di bumi. CO2 adalah penyumbang utama pemanasan global. Dari data yang kita bisa lihat, di tahun 2024 itu terjadi lonjakan yang begitu besar. Semakin banyak CO2 di muka bumi ini, maka semakin buruk juga dampaknya kepada kita. Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Pertumbuhan penduduk akan mendorong terjadinya urbanisasi yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi, penggunaan bahan bakar fosil, dan mempersempit luas hutan untuk dijadikan pemukiman baru. Faktor-faktor tersebut seperti urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan luas kawasan hutan saling berkaitan. Kapasitas alam dalam menyerap CO2 akan semakin menurun, sementara sumber emisinya akan semakin meningkat. Bertambahnya CO2 di udara akan menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur dan curah hujan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri dapat mengakibatkan kenaikan suhu global, kerusakan ekosistem, serta dapat berakibat negatif terhadap kesehatan manusia. Lantas, langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon dioksida di udara? 1. Melakukan penghijauan lingkungan. Dengan kita melakukan penghijauan lingkungan, khususnya pada lahan-lahan gundul, tentu akan mengurangi emisi karbon dioksida karena pohon dapat menyerap karbon dioksida tersebut. Yang kedua, beralih ke transportasi umum. Dengan kita beralih ke transportasi umum, kita setidaknya mengurangi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan pribadi milik kita. Ketiga, beralih ke bentuk energi ramah lingkungan seperti solar, kemudian listrik, dan biosistem. Dan yang keempat, menerapkan gaya hidup 3R, reduce, reuse, atau recycle. Yang mana setidaknya kita membantu mengurangi emisi karbon dioksida dari kegiatan konsumsi kita sehari-hari.